Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, ketemu dengan IBB Kang Mas. Nyun sewu kalau kita membuat video asal buat video nggak masalah, atau yang penting kan kontennya cak. Karena IBB harus melanjutkan perjalanan hari ini. Kita harus melipir ke Jawa Timur, tempat yang lain. Ini IBB sekarang ada di Kencong di Jember ya cak ya. Bersama ibu negara kita kemarin kan ziarah di ke makam apa namanya Bapak mertua dan juga saudara-saudara. Jadi kita akan lanjutkan perjalanan hari ini. Kang Bro, WB nggak akan banyak berbahasa basi. Pokoknya kita akan informasi update buat teman semuanya. Semoga suara WB jelas sekarang. Jadi Kang Mas, informasi yang terbaru yang bisa WB share tentang MotoGP. Yang pertama adalah Michelin. Nah ini dia, kita kalau ngomongin ban itu selalu kita langsung teringat sama yang kemarin di Silverstone kan ya. Jadi banyak sekali yang mengatakan kenapa Cak WB nggak Bridgestone aja yang menggantikan Michelin, A, B, C dan sebagainya. Cak ora gampang ngono Kang Mas. Jadi yang pasti memang Bridgestone kan sudah mengundurkan diri dari MotoGP. Jadi sudah di take over oleh Michelin. Dan ternyata Kang Mas, dari MotoGP mereka menyatakan rasa puasnya dengan Michelin. Jadi secara official kemarin ditandatangani bahwa Michelin akan menjadi single supplier seterusnya. Bukan seterusnya sih, maksudnya tetap akan menjadi supplier untuk MotoGP tire di tahun 2000 sampai tahun 2026 itu intinya. Jadi dari tahun 2021 diperpanjang lagi 5 tahun Kang Mas sampai 2026. Jadi ke depan ya kita akan tetap disodorin dengan Michelin, pabrikan Perancis yang berkibar saat ini. Yang pasti ini adalah informasi yang harus besar ke teman semuanya. Jadi tidak akan ada namanya opsi ban lain. Karena gini Cak, tidak mudah bagi pabrikan besar produsen ban untuk menjadi supplier MotoGP karena costnya gede banget, gede banget. Kalau sampai tahu costnya itu luar biasa. Karena untuk mengembangkan special tire, ini kan ban prototipe, ban yang secara general tidak bisa dijual. Karena mana ada Cak ban asimetris. Sampai tahu kan di mana untuk teknologi ban antara kiri kanannya bisa aja berbeda. Asimetris itu kan komponen yang kiri lebih keras, sementara kanan bisa lebih lunak atau sebaliknya. Jadi ini tidak mungkin diproduksi massal atau dijual secara massal di pasar. Buat apa Kang Mas, kan nggak ada model apa namanya simetris untuk motor-motor massal. Jadi gitu Kang Mas, makanya saat ini yang kuat dan tetap menjadi pilihan pertama adalah Michelin. Jadi Dorma memastikan Michelin official per kemarin menandatangani kontrak perpanjangan untuk menjadi supplier MotoGP sampai 2026. Itu yang pertama Cak. Nah yang kedua Cak, yang kedua bisa kita pastikan bahwa Andrea Dovizioso sudah mendapatkan pit paddocknya ya. Jadi kemarin ada alokasi paddock, kita sudah cek ya, kita sudah cek dan Andrea Dovizioso sudah nongol di Misano. Jadi Dovi akan bersanding dengan Valentino Rossi. Jadi untuk Valentino Rossi sepertinya bahagia karena apa ya, mereka sudah kenal cukup lama ya dengan Dovi. Dan Rossi mengatakan bahwa dia tidak sabar untuk bertemu Dovi karena sampai detik ini pun ternyata Rossi belum ketemu sama Dovi. Jadi Cak, Andrea Dovizioso akan bersama Rossi nanti dan ini akan menjadi tontonan yang menarik karena kita tahu bahwa Dovi terakhir di Yamaha kalau nggak salah tahun 2012 kalau nggak salah ya. Jadi di sana Dovi cukup baik pada saat itu bersama Yamaha Tech3 dan kita cukup penasaran. Sekarang ganti ke inline 4. Jadi kembali lagi ke inline 4. Ini akan menarik karena bagaimanapun butuh adaptasi. Namun experience is experience. Pengalaman yang sudah dimiliki oleh Dovi tidak perlu diragukan dan WB cukup yakin bahwa Dovi akan adaptasi dengan cepat dengan mesin inline 4. Iya bener inline 4 ini ngomong bingung. Ya, jadi juga dari Ramon Forcada dari chief untuk engineeringnya dari Yamaha Petronas akan membantu agar Dovi bisa adaptasi cepat mungkin dengan M1 yang terbaru. Jadi gitu ya yang terbaru buat sampean semuanya. Kemudian next, apalagi? Nah, informasi Cak buat sampean semuanya. Ini kita akan memberikan potongan-potongan informasi update ya biar sampean nggak ketinggalan kereta. Jadi informasi ternyata untuk wildcard yang akan turun di Misano nanti ada tambahan Cak. Sebelumnya kan WB share ke sampean semuanya bahwa Pedrosa gagal dibatalkan oleh KTM untuk wildcardnya. Namun pada saat itu WB sudah share ke sampean bahwa akan turun Michel Pirro di Ducati Cak. Kemudian yang kedua adalah Stephen Bradl yang akan ngetes untuk RC213V. Tapi nanti kan akan turun balap. Jadi mereka akan mengumpulkan komponen-komponen terbaru dan memang konfirmasi dari Honda mereka banyak mengetes komponen baru. Nah yang ketiga baru Savadori. Artinya apa? 3 pembalap
nanti yang akan turun wildcard yakni Pirro, kemudian Steven Bradl, dan yang ketiga Savadori dari Aprilia. Kembali lagi ke finalis. Banyak yang bertanya ke sampean semuanya, Cak IWB kenapa finalis luar biasa terpuruk? Cak, sampean harus tahu bahwa IWB katakan dan tekankan berkali-kali bahwa finalis adalah sosok rider yang digembleng bersama mesin inline 4. Jadi ini nggak mudah bagi dia transformasi. Jadi inline 4 berganti atau transformasi dengan Vivo. Karena kenapa? Engine-nya berbeda, karakter mesinnya berbeda, titik breakingnya berbeda, cornering speed-nya berbeda. Ini juga diakui oleh Vinales pasca Doi membalap di Aragon kemarin dan hanya bisa finish di posisi 18 kalau nggak salah. Tapi it's better than Valentino Rossi yang dia finish di posisi 19 kan. Namun yang pasti Kang Mas, dipastikan Vinales masih belajar. Vinales mengatakan bahwa secara karakter motor memang lebih demanding. Jadi kata Vinales, untuk Aprilia ini lebih melelahkan, makanya dia ya adaptasi, Cak. Karena sekali lagi pada sisi braking dia masih sulit. Brakingnya beda dengan M1. Jadi dia harus melakukan hard braking atau braking keras dibandingkan dengan M1 yang smooth. Jadi dia tidak bisa mengaplikasikan ilmu dari M1 itu untuk Aprilia RSGP, nggak bisa Kang Mas. Itu yang menjadi problem oleh Vinales. Makanya Alex Rins mengatakan bahwa dia melihat memang Vinales kesulitan pada saat masuk tikungan. Karena satu, brakingnya berbeda, cornering speednya berbeda, bahkan racing line-nya pun berbeda. Ini dikonfirmasi oleh Vinales bahwa racing line yang didapatkan sebelumnya, yang belajar istilahnya ilmu yang dia dapatkan di M1 kemarin tidak berlaku sama sekali pada Aprilia RSGP. Jadi menurut IWB memang butuh adaptasi. Either mungkin tahun ini jangan berharap banyak, sekali lagi masih belajar ya. Belajar dan mungkin kita akan lihat di tahun depan. Walaupun juga tahun depan pun nggak bisa jamin. Sebab sampai tahu kan Alex Espargaro saja butuh bertahun-tahun untuk bisa di depan saat ini. Jadi apapun itu, kita juga tahu bahwa settingan pun milik Alex Espargaro. Jadi semua yang ada saat ini digunakan oleh Maverick Vinales pada RSGP pada saat race di Misano dan Aragon kemarin pun ya, Misanonya kan tes, di Aragon juga race ya, beda ya. Nah, tapi ternyata masih menggunakan settingan dari Alex Espargaro. Nah, kui informasi yang ketiga buat sampean semuanya. Terus yang keempat apalagi? Oh ya, Luca Marini akan menggunakan livery special pada saat race di Misano nanti. Jadi sama lihat seperti apa sosoknya tuh, memang liverynya lucu ya, ada semacam kayak apa namanya ya, nanti sama lihat lah. Yang pasti beda, jadi ada livery special. Dan memang Rossi and the gang itu selalu demikian, Cak. Kalau di Misano selalu memberikan livery-livery yang lucu-lucu, yang tidak terlupakan lah, eye catching. Dan kita akan lihat nanti. Oke, jadi itu. Terus nextnya apa lagi? Nextnya, oh ya, Honda, Cak. Ini yang paling penting buat sampean semuanya. Honda, ternyata mereka sudah menyiapkan engine baru untuk dites. Jadi dari konfirmasi beberapa informasi media ya di MotoGP juga, bahwa Honda sepertinya akan ngetes engine baru di Misano. Jadi engine baru ini fokus pada bagaimana manajemen power delivery. Karena kita tahu ternyata dari analisa mereka, traksi problem bukan hanya masalah ban, namun karakter engine-nya. Makanya kalian perhatikan kemarin kan bagaimana Marc Marquez berusaha keras untuk mengimbangi akselerasi Ducati GP21 yang memang luar biasa ya. Sama tahu kan bagaimana kemarin Marquez sampai benar-benar boso nih, Cak ya, apa nih, kepontal-pontal aja boso nih, Cak. Karena kita tahu bahwa kalau mengandalkan dari sisi speed saja, dia akan bisa take over Francesco Bagnaia, Pecco, susah banget. Karena secara race pace sangat similar, sehingga Marquez harus melakukan hard braking berkali-kali. Tapi dengan braking seperti itu tentunya kalau kondisi untuk traksinya kurang maksimal ya sulit. Saya tahu kan kemarin sudah hard braking malah wide, hard braking wide. Belum lagi pada saat keluar tikungan dia juga kalah dari sisi akselerasinya. Jadi kan kelihatan kemarin. Dan Pecco apalagi sangat rapi banget. Dan Pecco saat ini benar-benar motivasinya luar biasa, Cak. Dikonfirmasi Doi hari ini dia akan berusaha keras memberikan terbaik di Misano. Dia akan berusaha keras untuk ya setidaknya masuk podium. Tapi targetnya adalah juara di Misano. Karena dia cukup pede ya di Misano ya, beberapa kali kan kita tahu dia melakukan tes dengan Panigale dan ini akan memberikan semacam extra confidence, apalagi kemarin kan menang di Aragon. Ini akan menarik sekali. Dan satu target Ducati adalah harus menahan Fabio Quartararo. Itu yang menjadi target mereka saat ini ya. Jadi mungkin itu sih informasi buat teman semuanya, singkat padat
pokoknya rasa kebanyakan ngemeng gitu. Kita nggak usah banyak slide-to-slide. Mohon maaf kalau mungkin hari ini tidak terlalu jos gandos videonya, karena Bibi harus lanjut perjalanan menuju ke Tulungagung ya. Saat ini Bibi di Jember, di Kencong. Jadi ibu negara lagi packing ya. Jadi kita sikat padat dan jelas. Oke, matur nuwun. Update MotoGP terbaru. Kalau kita mengupas data dan sebagainya, kita akan buat video lainnya, video yang lebih jos gandos. Ini hanya news buat sampean semuanya terupdate. Kita tunggu nanti resmi Sano, bakal seru banget, bakal membuat penasaran. Semoga saja jos gandos kayak di Aragon, biar dak diduk cak jantungan cak asli cak. Pada last lap aja, waduh keren nih Marquez sama Peko ya. Marquez Peko menangnya jos. Ya jangan touring lah, jadi kita biar biar disuguhin tontonan yang mengasihkan. Ya, ngono informasi buat semuanya dari Iwan Benaran. Dan kalau teman suka video ini, teman like, share, dan subscribe. Ojo lali kang mas teman sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos gandos.